Halo semuanya, di materi kali ini kita akan membahas tentang pemahaman dasar website dan landing page. Orang-orang masih pada tricky ya teman-teman mengenai tentang website dan landing page. Gimana sih cara promosinya, kapan saatnya pakai website dan kapan saatnya pakai landing page. So, kita langsung ke pembahasannya. Landing page. Landing page itu halaman website khusus yang dirancang untuk satu tujuan spesifik. Biasanya untuk mendaratkan pengunjung dan membuat mereka melakukan satu aksi tertentu. Seperti daftar email, beli produk, download, daftar, atau isi formulir. Oke ya teman-teman ya. Jadi website itu tuh ibarat tuh simpelnya tuh seperti ringkasan dari sebuah website ya, gitu intinya rangkuman dari website teman-teman ya, simpelnya seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, kita langsung ke pahaman berikutnya supaya ada gambaran dan supaya masuk pembelajarannya teman-teman ya. Oke, nah landing page contoh nyata seperti Boots, Bazaar, Erigo. Ini kalau teman-teman tahu ya, kalau teman-teman suka mall, ada bootcamp kayak bootcamp makanan, fashion, skincare, apapun itu pasti ada kan kayak gini nih. Nah, ini punyanya Erigo ya teman-teman ya. Masa teman-teman nggak tahu Erigo ya, brand baju terkenal ternama di Indonesia teman-teman ya. Ya, seperti ini contohnya seperti Erigo. Mereka memanfaatkan traffic gratis orang-orang yang berbelanja di mall. Mereka langsung menggunakan strategi yaitu hard selling, mengeluarkan baju-baju yang bagus dan model yang cakep-cakep, langsung menembakkan harga dan men-slide diskon yang besar langsung ke intinya. Simpelnya tuh mereka tuh mempromosikan sebuah produk mereka, dia langsung mengeluarkan item-item langkanya teman-teman ya. Contohnya seperti Angga Yunanda, itu kan ganteng temennya. Angga Yunanda, terus apa lagi ya, ZKT itu kan cantik. Pokoknya dia tuh langsung ngeluarin item-item langkanya yang notabene bikin orang ke distract ya. Orang kayak ih cakep nih, ih ganteng nih, ih cantik nih, gitu temen-temennya. Dan dia juga mengeluarkan baju-baju yang lagi hype, desain lagi desain yang keren, desain yang populer, atau dia berikan sebuah merchandise yang keren teman-teman ya. Itu simpel teman-teman ya. Jadi kesimpulannya tuh ya, landing page itu kalau nyatanya tuh seperti bootcamp ya, seperti bootcamp yang dikeluarkan tuh ya yang inti-intinya aja teman-teman ya. Ini loh gue lagi ada diskon, ini loh gue lagi ada baju yang keren, ini loh gue ada model cakep gitu teman-teman ya. Jadi tuh di bootcamp tersebut isinya ya baju-baju yang dipilih-pilih aja, yang terpilih teman-teman, bukan yang asal-asal gantungin, asal-asal taruh, asal-asal diletakkan, enggak teman-teman ya. Jadi cuman baju-baju terpilih doang yang jadi item langka di bootcamp tersebut teman-teman ya. Oke, contohnya seperti ini. Kita langsung ke contohnya teman-teman ya. Contohnya kita ke sini. Nah, ini contoh landing page jualan online teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat sekilas teman-teman, nah yang aku bilang tadi itu kalau landing page itu dia cuman memberikan ataupun memunculkan kayak keterangan yang penting-penting aja teman-teman ya, keterangan yang notabene itu mudah dicerna oleh audiens teman-teman ya. Contohnya seperti ini, jualan baju ya, dia langsung to point, adem, all new color ya, ada berapa warna ya. Jadi ketika customer ataupun audiens yang melihat landing page tuh nggak bingung, dia mau beli baju warna apa, terus dia milih kategori apa, tuh langsung keluar teman-teman ya, langsung keluar seperti warna hitam, white, blue, terus warna abu-abu sebagai ya. Baik banget teman-teman ya. Tinggal customer tinggal pilih aja teman-teman. Seperti beli 2 hemat diskon ekstra 15% tuh ada keterangannya, terus ada modelnya, model yang menyesuaikan looknya ya teman-teman ya. Contoh simpelnya ketika seorang cowok mau buka landing page-nya, terus mereka melihat modelnya kayak
kayak gini berarti ya bentuknya gitu. Ibaratnya itu jadi mereka tuh bisa menvisualisasikan teman-teman ya. Jadi gimana badannya, gimana cuttingannya, kerahnya gimana, terus dipakai celana putih cocok enggak gitu. Kayak menyesuaikan bahwa model ini ya atau look ini itu seperti dia teman-teman ya. Makanya para business owner ataupun seller tuh menempatkan model paling pertama teman-teman, supaya orang tuh bisa membayangkan jika aku beli baju seperti ini berarti tampilan seperti ini juga gitu. Terus dikasih keterangan bahan premium, adem halus, fitting pas dan nyaman di badan, garansi 100%, ongkir plus gratis ongkir tuh. Dikasih jaminan gratis ongkir plus garansi teman-teman. Kurang percaya gimana teman-teman ya buat orang-orang yang mau belanja online teman-teman ya. Gitu simpelnya. Terus ada keterangan 500.000 terjual dan dipercaya pria di seluruh Indonesia. Itu kayak seolah-olah brand ini tuh jadi ikonik si pria tersebut gitu teman-teman ya. Kayak contohnya orang-orang ganteng tuh beli di sini semua teman-teman ya. Kayak beli bajunya, beli celananya, atau beli apapun itu yang berkaitan tentang pria teman-teman ya. Kalau mereka nggak beli di brand ini ataupun di toko ini, mereka nggak laki teman-teman. Itu slogannya mereka teman-teman ya. Gitu. Oke, kita scroll testimoni, terus dikasih kategori lagi, dikasih keterangan lagi supaya orang tuh trust ya teman-teman ya. Oke, nah ketika seseorang sudah baca sampai akhir, dia balik lagi, terus sudah yakin. Nah, mereka dikasih pilihan teman-teman. Mereka mau beli di Shopee, di TikTok, atau di Tokopedia, tergantung mereka ya. Ada yang di Shopee, ada yang di Tokopedia, ada di WA ataupun tanya CS lah teman-teman ya. Itu simpel teman-teman ya. Intinya landing page itu sebuah rangkuman dari website teman-teman, dibuat ringkas, dibuat simpel, dan dipermudah oleh copywriting ataupun dipermudah oleh katalognya teman-teman ya. Jadi nggak semrawut ataupun nggak seribut website teman-teman ya. Oke, jelas ya gitu. Contoh nyatanya kita seperti ini. Nah, ini produk digital teman-teman ya. Ini produk digital teman-teman. Contoh nyatanya seperti ini, produk digital. Bongkar rahasia raup 30 juta pertama dari trading saham. Webinar itu kan, webinar 27 Februari 2026. Ya, oke. Jadi mereka itu men-select hal-hal yang penting aja teman-teman. Kayak apa sih yang penting-penting di web landing page ini? Apa sih yang penting-penting di landing page ini? Contohnya keterangannya ini dia tuh menjual apa dan mengkonfirmasi apa yang dia berikan ke audiens, ataupun dia tuh mau memberikan info apa sih ke calon audiens ataupun calon customer ya gitu, supaya jelas, supaya itu cepat beli teman-teman ya. Tuh, dia langsung ke intinya, bongkar rahasia raup 30 juta pertama dari trading saham, dikasih tahu keterangannya. Terus dia tuh mengasih keyakinan ke audiensnya ataupun ke customernya. Kumpas tuntas cara konsisten meraup cuan 1-2% setiap harinya dalam berinvestasi saham dengan day trading itu. Dia kasih keyakinan lah supaya orang tuh kayak masa iya sih, aku join aja lah gitu. Terus dia bikin orang tuh semakin yakin. Dia mengasih sebuah testimoni bahwa 7.000 member sudah bergabung dan sudah merasakan profitnya teman-teman. Oke, dia langsung ngasih CTA ya, call to action ya teman-teman ya, supaya kalau ada yang tertarik langsung klik ini ya, saya mau cuan, tuh klik aja. Nah, langsung disuruh masukkan nama lengkap Anda, nomor WA Anda, email Anda ya teman-teman ya, dan harganya gitu ya. Intinya sebuah rangkuman kecil teman-teman ya, landing page itu dari website tuh. Ini keterangannya nih, udah ini tuh nggak terlalu panjang teman-teman. Kalau landing page itu simple banget tuh. Seperti ini keterangannya, bongkar rahasia raup 30 juta pertama dari trading saham sebagainya. Terus apa yang Anda pikirkan gitu kan, kayak ya udah tuh, edukasi tuh. Udah dikasih gini doang gitu. Dia nggak ada keterangan yang spesifik ya teman-teman. Dia cuman apa ya, mengasih sebuah informasi kebutuhan supaya seseorang tuh percaya dengan produk yang dia jual teman-teman ya gitu. Simpelnya seperti itu ya teman-teman ya gitu. Kalau kita jualan digital produk
itu pertama-tama kita harus mengedukasi dulu teman-teman. Kita memperkenalkan produk kita dengan cara mengasih edukatif teman-teman. Jangan langsung menjualnya teman-teman. Ya, ketika seseorang itu belum ngeh ataupun belum tahu produk kita, ya orang itu nggak bakal beli teman-teman. Melainkan jika kita sudah terkenal teman-teman, jika kita sudah punya nama di sosial media, it's okay. Langsung aja aku jualan tools AI, kamu langsung beli ya. Iya, mereka langsung beli teman-teman. Karena apa? Karena mereka kenal dengan personality teman-teman. Tapi jika teman-teman tidak terkenal, tidak punya nama, tidak punya follower banyak, ya Allah alam kalau teman-teman nggak mengasih edukatif sedikit demi sedikit teman-teman ya. Oke gitu ya, simpel seperti itu teman-teman ya. Gitu, udah jelas ya teman-teman ya. Intinya sekali lagi kesimpulannya, landing page itu rangkuman dari sebuah website teman-teman ya. Analoginya seperti ini ya. Nah, pasar itu website teman-teman ya. Pasar itu website, oke? Pasar itu website teman-teman ya. Pasar itu website, sedangkan warung itu landing page teman-teman. Warung itu landing page teman-teman. Oke, jelas ya. Pasar itu website, warung itu landing page. Aku mau tanya teman-teman ya. Kalau teman-teman ke pasar, teman-teman bingung nggak? Kayak mau beli lele, tapi di sana ada tukang lele, di sini ada tukang lele, di ujung ada tukang lele, terus di sana ada tukang lele gitu. Bingung kan pasti? Ada banyak pilihan. Pasti tergiur dengan lele ini ya. Nah, lele ini, terus ada yang jual lagi lele yang di sini, terus ada yang jual lagi lele di sini, terus ada yang jual lagi lele di sini, itu. Dan ini jalannya teman-teman ya. Kan ini jalanan teman-teman ya. Nah, ini jalannya. Gitu. Ini lelenya misalnya di sini harganya 20.000 per kilonya misalnya kan. Di sini misalnya 17.000 gitu. 17.000. 17.000 teman-teman ya. Oke. 17.000 misalnya. 17.000 sini misalnya harganya 10.000 gitu. Di sini misalnya harganya 15.000 gitu misalnya. Nah, 15.000. Jadi teman-teman lu banyak pilihan teman-teman, bingung mau beli di sini tapi kepalanya gede, badannya kecil, mau di sini yang harganya 10.000 tapi isinya cuman ada berapa, nggak banyak, ya kan? Terus 20.000 harganya mahal tapi besar-besar tapi isinya cuma 2 gitu. Banyak perdebatan dan banyak pilihan teman-teman. Nah gitu teman-teman ya. Sebelas seperti itu teman-teman, analogi sederhananya teman-teman ya. Pasar tuh lengkap banget teman-teman ya. Pasar itu tempat pasok makanan ataupun tempat mencari bahan-bahan pokok terlengkap dan banyak teman-teman ya. Gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman mau cari lele, mau cari bumbu dapur, mau cari tentunya mau cari bumbu nasi goreng, mau cari rempah-rempah, lada, apapun banyak di pasar teman-teman ya. Gitu. Ya, penjelasannya simpel teman-teman ya. Jadi website itu seperti pasar teman-teman ya. Banyak kebutuhan dan banyak kelengkapan yang mudah dicari dan sangat banyak pilihan yang meragukan kita, kayak beli di sini enggak ya? Ini kayak mahal, ini kayak murah gitu. Sama aja kayak Erigo. Nah, ini website ini. Nah, kan banyak pilihan teman-teman ini. Contohnya ini kok harganya 145, ini kok harganya 183, kok ini harganya mahal ya gitu. Kenapa kok bisa mahal gitu? Banyak perdebatan teman-teman, banyak pilihan sampai kita tuh bingung mau beli yang mana. Sedangkan kalau landing page itu cuma satu arah teman-teman. Tuh cuma satu arah, kayak yaudah dia jualnya baju kayak gini, ya udah harganya berapa? Harganya misalnya ini 200.000, ya udah mereka beli. Karena apa? Ya nggak ada pilihan lagi, cuman ini doang pilihannya. Nggak seperti website teman-teman ya. Website tuh banyak banget pilihan sampai kita tuh bingung kita mau beli yang mana ya teman-teman ya. Ya contohnya teman-teman kayak beli di Shopee lah teman-teman ya. Teman-teman cari contohnya kemeja polos gitu, pasti kayak katalog tuh banyak banget
ya, banyak banget, ada yang merah, ada yang hijau, sebagainya, banyak banget sampai kita bingung harga yang murah, harga yang mahal, harga yang standar, terus kualitasnya bagus, kualitas jelek, banyak banget pilihannya. Sama aja kita membuka sebuah website ya teman-teman ya, sama aja kita seperti membuka website teman-teman ya, gitu. Jelas ya teman-teman ya, intinya tuh website itu sebuah identitas yang cukup sangat lengkap sesuai dengan kebutuhan kita teman-teman ya, gitu. Tentunya kalau teman-teman buka kelas akademi kripto, nah isinya belajar investasi di aset terbaik selama 1 dekade terakhir ya, gitu. Kayak dia tuh isinya terlengkap, isinya tuh nggak tanggung-tanggung teman-teman. Kayak kenapa akademi kripto dikasih tahu, terus testimoninya, terus dikasih tahu berapa membernya, terus berapa modulnya, terus siapa yang pengajarnya, terus dia tuh dikasih tahu sejarahnya gitu. Sedangkan kalau teman-teman landing page itu dia tuh cuman ya sebatas informasi singkat aja teman-teman, gitu loh. Ibarat teman-teman tuh waktu sekolah itu merangkum sebuah cerita di bahasa Indonesia menjadi sebuah cerpen teman-teman ya, gitu teman-teman. Jadi itu simple banget nih, kayak penjual digital product seperti ini, dia tuh menjual sebuah webinar ya, ini sebuah webinar saham teman-teman ya, tuh udah ini pasti nggak dibaca teman-teman, nggak dibaca, kayak udah dilewatin doang. Dia jelas di atasnya tuh sudah dikasih keterangan teman-teman ya, bongkar rahasia raup 30 juta pertama dari trading saham, ya udah gitu. Jadi mereka tinggal join aja teman-teman ya, gitu sebenarnya teman-teman ya. Jadi bisa dipahami ya teman-teman ya, perbedaannya apa dari website dan landing page ya. Kalau landing page ya berarti ya sama aja kok teman-teman tuh beli di warung lah teman-teman ya. Tentunya teman-teman sakit kepala ya teman-teman ya. Masa teman-teman ke pasar sih teman-teman ya? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan teman-teman ya? Nggak mungkin teman-teman ke pasar. Pasti larinya ke warung. Kalau sudah kepepet pasti larinya ke warung teman-teman. Iya kan? Lari ke warung terus beli kayak Paramek, beli Panadol gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk meringankan ya kepala yang nyeri teman-teman ya, simpel seperti itu teman-teman ya, gitu. Warung kelontongan juga kan hasil dari pasar ya. Sebelum banyak barang-barang seperti ini, mereka juga beli dari pasar, gitu. Makanya aku bisa bilang landing page dan website itu sama seperti pasar dan warung kelontongan teman-teman ya, gitu. Kesimpulannya, pasar itu sebuah website yang besar, yang rinci, dan isinya tuh banyak banget tanpa kita harus kebingungan. Sedangkan landing page itu sebuah ringkasan, sebuah rangkuman dari website, gitu. Tujuannya buat orang-orang yang males membaca artikel panjang teman-teman ya, gitu. Kan kalau website kan tuh panjang banget artikelnya, kayak seperti ini nih kan panjang nih teman-teman ya, tuh panjang tuh teman-teman, pengertiannya panjang banget kalau website tuh panjang-panjang teman-teman tuh. Sedangkan kalau landing page itu singkat, udah kayak gini doang. Landing page tuh singkat, yaudah kayak gini aja teman-teman, singkat jelas, itu nggak perlu basa-basi lagi, nggak perlu kayak kebingungan kayak aku males baca nih, aku mager dulu baca teman-teman, gitu. Ya seperti itu ya teman-teman, simpel ya teman-teman, bisa dipahami ya teman-teman ya, gitu. Intinya tuh nggak usah bingung lagi, perbedaannya sudah aku jelasin dan sudah aku kasih contoh teman-teman ya, gitu. Oke, kalau belum paham boleh chat admin kita ataupun manajer kita ataupun chat di grup teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. See you next time.